Hai pemirsa, welcome back to PPK Podcast Punya Kito. Asik. Jadi cuaca akhir-akhir ini panas banget ya. Sepanas ngelihat mantan jalan sama gebetannya. Asik. Wah, gak kerasa nih pemirsa, kita ketemu lagi di Podcast Punya Kito. Walaupun udara di luar panas, tapi hati jangan sampai panas ya. Karena kalau hati panas nih gawat. Karena bakal meluap-luap ntar. Kalau udah meluap-luap kita nyasarinnya ntar nggak tahu bakal kemana gitu ya. Tapi kalau tamu yang kita undang kali ini kayaknya hatinya sedang adem ya. Tenang bawaannya kalau kita lihat ya. Kita sudah mengundang salah seorang mahasiswa berprestasi. Beliau juga sebagai duta batik Provinsi Jambi. Dan beliau juga sebagai seorang penulis. Kita sapa dulu. Ini tamunya udah ada di sebelah saya nih pemirsa. Sudah bersama Alpian Putra Zega. Halo Alpian. Halo Bang. Wah, Alpian tuh kalau lihatnya adem banget ya. Ini Alpian masih mahasiswa ya? Masih Bang. Masih mahasiswa. Semester berapa Alpian? Semester, kalau dibilang semester akhir. Semester akhir, cuman udah banyak ya. Baru nambah 1 semester. Oh, baru nambah 1 semester. Berarti udah nyusun skripsi dong sekarang ya? Iya. Jadi Alpian ngambil jurusan apa nih kuliahnya? Kuliah saya ngambil jurusan pendidikan IPS. Oh, IPS. Oke, memang tertarik di IPS ya? Dulu SMA-nya IPS ya? Atau malah IPA dulu? Oh, saya linear. Oh, linear. Berarti SMA-nya IPS, sekarang kuliahnya IPS. Berarti ini cita-citanya tahu jadi apa? Jadi penyanyi. Bukan. Jadi dosen ya? Kabarnya tadi katanya mau jadi dosen ya? Amin. Jadi berarti nanti S2-nya harus IPS lagi ya? Apa sih spesifiknya? Spesifik pendidikan ekonomi Bang. Pendidikan ekonomi. Wah, ini kayaknya suka ngitung nih, menggaleh nih kayak. Ada jiwa-jiwa bisnis gitu juga ya? Jiwa ada karena outputnya. Oh, outputnya ada ya pasti ya. Apalagi kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa si Pian ini kan ada keahlian juga menulis. Nah, dari tulisannya tadi juga bisa dipasarkan juga seperti itu ya. Iya. Ini manggilnya apa nih? Pian, Zega, Putra. Kalau panggilannya sih kalau di kampung biasanya terkenalnya Pian. Oh, kalau di kampung Pian. Kalau di kota? Kalau di kota Bang Al aja. Oh, Bang Al. Kenalin, saya El. Jadi kalau di kampus panggilannya apa? Di kampus iya Bang Al, Oh, Bang Alpian. Al. Oh, Bang Alpian ya. Kalau di desa berarti panggilannya Pian ya. Ya udah kalau gitu saya panggil Bang Al aja deh. Al, El ya. Itu dolnya tuh lagi di sono tuh. Jadi Pian ini sebagai duta batik Provinsi Jambi. Tahun berapa sih Pian? Tahun 2022. Kapan pemilihannya? Pemilihannya bulan Oktober akhir. Oktober. Oh, baru ya. Baru. Coba. Oh iya, masih bau-bau ini, masih bau-bau pabrik ya. Masih baru. Lihat labelnya. Oh iya, juga masih ada di belakang, labelnya masih baru. Jadi Duta Batik Provinsi Jambi ini memang untuk mempromosikan batik Jambi gitu ya. Iya Bang. Kamu posisinya apa di Duta Batik ini? Posisi di Duta Batik sebagai juara 4 atau runner up 3. Runner up 3. Berarti ini dari kabupaten kota ikut semua gitu ya? Kamu perwakilan mana? Saya perwakilan Kabupaten Merangin. Oh, dari Merangin. Ini biasanya kalau anak-anak pageant tuh kan biasanya yang hits banget itu ketika mereka perkenalan, ya. Iya. Sekarang Pian coba, kita mau dengar Pian perkenalan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, Alpian waalaikumsalam. Putra Jega. Saya dari Kabupaten Merangin. Wah, keren. Ini calon-calon gubernur nih ya. Gubernur kita kan dari Merangin ya. Ini coming soon-nya bakal si Alfian nih. Amin. Ada cita-cita jadi gubernur ya? Cita-cita malah presiden Bang. Oh, presiden malah ya, ya ampun. Tapi mudah-mudahan. Siapa tahu kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan kita bakal jadi apa ya. Semoga nanti bisa jadi presiden ya. Amin. Presiden rakyat. Nggak bisa deh sebutin. Takut. Tapi alhamdulillah udah terwujud sih. Udah terwujud jadi presiden mahasiswa. Heeh. Oh iya? Tapi di beasiswanya, Oh, maksudnya gimana nih? paguyubannya.
Oh, paguyuban. Oh, ada paguyubannya. Ada. Paguyuban penerima beasiswa gitu. Ada. Oh. Secara nasional. Oh, berarti kamu udah se-Indonesia dong? Udah. Kamu pemimpinnya? Sebagai wakilnya. Oh, wakil presiden. Kenapa nggak jadi presiden aja sih? karena itu bagian itu sih, apa namanya, paslonnya sih. Oh gitu. Oh, berarti kemarin ada sempat kampanye juga gitu ya? Ada. Oh gitu. Kamu meyakinkan apa masyarakat kamu di mahasiswa ini yang penerima beasiswa ini supaya kamu terpilih itu gimana waktu itu? Yang pertama sih personal branding ya. Heeh. Terus kamu janji-janji politik kamu apa dulu? Janji-janjinya sih nggak seperti orang-orang sih. Janjinya cuma Oh, kalau kamu lebih simpel dan jelas gitu ya. iya. Setiap mahasiswa yang penerima beasiswa ya 10%-nya buat kamu gitu ya, bukan? Apa janji kamu apa? janjinya sih waktu itu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab aja. Itu aja. Wah, ini calon suami yang baik nih. Kalau misalnya ada cewek-cewek yang tertarik gitu ya cari calon suami. Dia soalnya menjalankan tanggung jawab dengan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Jadi presidennya orang mana? Presidennya orang Banten. Oh, Banten. Jadi kamu banyak dong temennya kalau gitu ya se-Indonesia ya. Alhamdulillah. Udah daerah mana aja teman-teman kamu? Kalau di sini yang menerima beasiswa di lembaga saya itu ada 23, Bang. 23 orang. 23 kampus. 23 kampus. Heeh. Oh, berarti satu kampus bisa jadi banyak gitu orangnya ya. Kalau di Jambi sendiri Di Jambi di angkatan saya itu ada 3 orang, Bang. ada 3 orang. Iya. Nah, kasih tips dulu dong supaya nanti ya sebelum kita ke Duta Batik ya, kasih tips dulu supaya gimana caranya bisa dapat beasiswa. Karena kan banyak ya orang yang pengen kuliah gitu, tapi mungkin dengan keterbatasan materi mereka terhambat untuk bisa kuliah gitu. Nah, kamu jalannya seperti apa supaya bisa mendapatkan posisi yang sama kayak kamu? Kalau saya sebelum mendapatkan beasiswa itu saya yang pertama ya mencari informasi. Cari informasi dulu ya, karena sekarang sosial media udah banyak banget ya. Iya. Terus? Terus yang kedua itu ya bergabung organisasi. Ini penting juga nih gabung sama organisasi karena bisa saja Kak, aku teman kamu, terus teman kamu yang ngasih informasi, woi, asyhadu alla ya bukan ada beasiswa nih gitu kan. Ada beasiswa di sini jadi kamu bisa ikutin. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu tadi sih jangan lupa minta doa restu orang tua. Kemudian kita punya kan ini beasiswanya beasiswa prestasi ya, Bang. Jadi kita punya prestasi kayak menang lomba. Oke. Lomba apa aja sih? Apapun ya, yang penting ada sertifikatnya. Itu yang penting banget ya. Iya, Pak. Jadi ini bisa jadi modal. Apalagi kalau di Duta Batik ini kamu pakai sertifikat Duta Batik juga untuk dapat beasiswa atau mungkin ada prestasi-prestasi sebelumnya? Sebelumnya saya lebih ke ini prestasinya saya yang kemarin waktu saya tonjolkan itu penulisan. Oh, penulis. Oke. Berarti modal kamu nih penulis, kamu bisa juga ikut Duta Batik mungkin karena kamu juga gemar membaca dan juga menulis sehingga kamu bisa mempresentasikan potensi batik Jambi gitu ya. Iya, Bang. Jadi Duta Batik ini tahun 2022 kenapa sih kamu pengen banget tertarik untuk pelestarian budaya Jambi itu? Awalnya gini ya, waktu itu bulan Agustus saya ada kegiatan di acara nasional kan, Bang. Kegiatan apa? Kegiatan boleh disebut ya? Boleh, nggak apa-apa, sebut aja. Kegiatannya itu ada 2, yang pertama itu volunteer nasional bakti negeri. Kemudian yang kedua itu IYCC. IYCC? Indonesian Youth Creation Cultural Conference. Oke, itu di bawah naungan instansi atau dari kampus? Instansi. Nah, jadi dari kegiatan itu kok bisa nyasarnya ke Duta Batik? Nah, jadi ceritanya itu tadi, Bang, saya waktu ada acara nasional itu kan ada diminta ya, delegasi itu meminta untuk memakai baju adat. Oke. Nah, salah satu baju adatnya itu saya memakai baju ini, batik. Baju batik Jambi ya. Karena saya mengatakan batik itu suatu identitas daerah. Iya. Jadi orang tahu kalau kita pakai baju batik, oh berarti ini dari Jambi nih. Jadi batik yang kamu pakai waktu itu batik apa?
Batik ini Bang. Motif apa nih? Motif bungo melati. Bungo melati. Oke. Jadi ini yang kamu tampilin di sana gitu ya? Iya, Nah, Bang. reaksi itu kan acaranya kan bukan dari Jambi doang ya, tapi juga mungkin se-internasional gitu ya. Orang-orang luar juga bisa melihat batik asli Jambi. Tanggapan mereka ngelihat batik Jambi gimana? Ya, tanggapannya ya ternyata banyak gitu Heeh. keunikan dari setiap daerahnya. Oke, oke. Kamu jelasin nggak kalau misalnya batik yang kamu pakai ini adalah batik bunga melati dengan filosofi seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya? Ya, dijelaskan Bang. Oke, jadi filosofinya apa kalau bunga melati ini? Filosofinya bunga melati ini lebih kepada itu sih Bang. Bunga melati itu kan flora yang ada Flora. di lingkungan hutan Jambi, Bang. Oke, oke, yang ada di Jambi ya. Jadi potensi-potensi alam itu kadang diciptakan ataupun diinovasikan sama pengrajin batik gitu ya untuk menjadi motif-motif batik yang bagus gitu ya, kayak bunga melati. Nah, jadi kalau duta batik ini kan kamu baru jabat nih. Mm-mm. Nah, dari Oktober sekarang udah bulan November ya. Udah. Bulan November. Jadi tugasnya ngapain aja nih? Tugasnya ada banyak sih kalau di ikatan nih tugasnya salah satunya ya ikut mempromosikan. Promosikan batik. Kamu suka ini ya, catwalk ya? So kalau dibilang suka Dibilang karena suka, jangan terlalu. kalau dibilang suka ya karena udah terjun di dunia ini kan jadi Karena ya udah di pageant ya mau nggak mau harus bisa. Iya. Tapi kamu bisa sebelumnya catwalk? nggak bisa Bang. Nggak bisa. Jadi aku kasih itu dulu, kasih opsi dulu. Kamu suka catwalk atau kamu suka nyebrang di jalan? Ayo, Pilihannya ya pilihannya apa? Ini catwalk atau nyebrang di jalan sukanya? nyebrang di jalan deh. Nyebrang di jalan. Kenapa? Tantangannya lebih gede gitu ya. Iya. Bisa bertemu sama truk-truk besar gitu. Kenapa? Kenapa apa nggak suka catwalk? Gini Bang, awalnya tuh nggak suka, tapi karena Udah terlanjur ya. udah Awalnya terlanjur. coba-coba ya. Iya, benar. Lama-lama ketagihan. Jadi sekarang udah pinter dong catwalk ya. Insya Allah. Udah bisa ya. Insya Allah. Tapi kan batik ya. Kalau batik kan identiknya juga kan dengan busana gitu ya. Kalau peragaan busana gitu udah pernah? Peragaan busana belum sih. Belum. Di sini di waktu grand finalis kemarin. Oh, grand final. Grand finalnya kemarin ada berapa orang sih? Kemarin saya kebetulan masuk top 5 Bang. Oh, top 5. Kamu masih ingat pertanyaannya waktu final? Pertanyaannya waktu top 5 itu lebih ke ini sih, lebih ke psikotesnya sih. Oh, psikotesnya. Alasan kenapa. Apa? Coba pertanyaan kemarin apa? Masih ingat nggak? Waktu itu alasan kenapa mengikuti Duta Batik. Oke, sekarang saya tanya kamu. Al, alasan kamu mengikuti Duta Batik? Silahkan, 60 detik dari besok. Oke, alasan saya mengikuti Duta Batik itu adalah yang pertama karena saya mencintai batik. Kemudian batik itu adalah suatu identitas daerah yang harus kita kembangkan dan kita lestarikan. Oke, terima kasih. Luar biasa. Pantesan kamu masuk 5 besar ya. Tapi kamu memang suka pakai batik ya? Kalau kemana-mana gitu ya? Iya Bang, suka banget. Suka banget. Kalau untuk acara casual juga pakai batik? Iya Bang, Motif batik yang paling kamu suka apa? semuanya Bang. Semuanya. Tapi mungkin yang paling banget kamu suka dan itu harus menjadi prioritas koleksi batik kamu. Yang paling disukai itu ada banyak sih Bang, lebih ke Ini kayaknya kalau kita main ke rumahnya buka lemarinya nih batik Motif. semua nih kayaknya ya. motif angso sih, Angso angso duo. duo, karena ada ciri khasnya kan. Karena ikonik banget ya. Angso Duo kan sudah menjadi ciri khasnya Jambi gitu. Iya, Bang. Jadi memang apa ya kalau orang lihat oh ini batik Angso Duo udah tahu dari Jambi. Karena memang udah jadi ikonnya ya kan. Iya Bang, Jadi kamu paling suka batik Angso Duo. iya Bang. Tapi kalau kamu ngelihat sekarang kan banyak nih generasi-generasi muda. Kamu gimana sih cara ngajak mereka supaya mereka juga mencintai batik? Caranya kan ini duta ya Bang. Duta Iya. itu kalau saya mengatakan duta itu adalah uswa atau teladan. Jadi kita memberikan contoh aja. Oke, jadi kamu pakai batik, kamu lewat di depan generasi muda gitu ya, supaya mereka lihat, wah ternyata Bang Al gue keren banget pakai batik ya kan. Jadi kamu kalau ke kampus pakai batik terus ya? Iya, karena
FKIP itu kan outputnya guru ya bang. Dimana guru itu kan ciri khasnya memakai batik. Kamu dari kapan sih suka pakai batik? Dari awalnya itu Lebaran bang. Lebaran. Jadi baju Lebaran kamu baju batik ya? Awalnya itu Lebaran. Ini harus kenal sama Bima Zikwan. Hari Raya Idul Fitri itu kan waktu itu kok aku awalnya pernah lihat kan orang kalau Lebaran tuh pakai seragam batik kok kayaknya keren gitu keren bang. Ya. Jadi dari situ bang. Oke, jadi kamu buat seragam batik keluarga atau kamu sendiri doang? Awalnya sendiri bang. Akhirnya ajak keluarga untuk buat seragam rame-rame ya. Pede nggak sih kamu pakai batik Lebaran? Pede. Jadi kamu makin merasa nambah tingkat kegantengan kamu bertambah gitu ya kalau pakai batik ya? Lebih ke ini sih bang, lebih ke ya senang aja dengan budayanya. Benar. Karena kita nggak sembarang pakai baju gitu kan. Karena dari batik kita juga ada beberapa nilai-nilai filosofi yang memang harus diketahui oleh masyarakat gitu kan. Jadi motif-motif batik ini bukan sembarang motif yang memang harus diaplikasikan di baju, tapi ada cerita-ceritanya yang memang harus terus kita promosikan kepada masyarakat. Kalau sekarang kamu ngelihat nih anak-anak muda sekarang yang sudah aktif gitu ya di media sosial, kamu ngelihat nggak ada nggak sih upaya mereka juga untuk dapat melestarikan batik? Kalau sekarang kamu ngelihat nih anak-anak muda sekarang yang sudah aktif gitu ya di media sosial, kamu ngelihat nggak ada nggak sih upaya mereka juga untuk dapat melestarikan batik? Oh upayanya ya? Upayanya ya dimulai dari yang pertama sih kita sadar ya. Kita sadar kalau sadar gue. Kita sadar kalau batik ini kan udah, apalagi batik kan sekarang udah diakui oleh UNESCO ya sebagai warisan budaya. Ya jadi ya kalau misalnya ada event-event tertentu, misalnya kayak ada disuruh mengikuti delegasi misalnya, ya apalagi mewakili daerahnya kan, ya ada baiknya ya pakai baju khas daerahnya, salah satunya seperti batik. Gitu. Kalau anak-anak muda sekarang kayak di tempat-tempat tongkrongan atau di kampus gitu, banyak nggak yang pakai batik? Karena kita mainnya nggak di kampus ya, kita udah mainnya pejabat-pejabat. Kalau pejabat-pejabat kan udah memang pakai batik gitu kan. Tapi kalau anak-anak muda tuh pakai batik nggak? Ini bos saya ntar pakai batik nih. Kalau di tempat-tempat tongkrongan sih, kalau sekarang ya, belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Kalau di tempat-tempat tongkrongan, paling orang kondangan atau enggak kuliah, atau biasanya kalau di kegiatan kampus tuh biasanya kegiatan kepanitiaan tuh biasanya ada yang merekomendit untuk memakai busana batik. Tapi kalau di kampus ada jadwal nggak? Kalau di kantor kan, office kan biasanya setiap hari apa sih, Jumat ya bang ya? Jumat pakai batik ya, atau hari Kamis deh, Kamis atau Jumat gitu pakai batik. Kalau di kampus ada nggak jadwal harus pakai batik hari ini? Kalau dulu waktu masih maba, masih mahasiswa baru kan waktu itu tahun 2018 itu di FKIP itu ada BEM-nya, BEM FKIP itu ada memberi semacam instruksi gitu kalau hari Kamis itu berbatik. Oke, tapi sekarang nggak ada lagi? Sekarang sepertinya masih belum ada ya? Budayanya kayaknya udah turun kayaknya, budaya batiknya. Tapi kamu nggak coba usulin gitu di kampus kamu supaya bisa pakai batik rame-rame, janjian sama temen-temen, kita hari Kamis pakai batik yuk, kita ke kampus, pasti lebih keren. Kalau dulu waktu masih gabung di BEM FKIP, ya kalau misalnya kan ada tuh pamflet bang, pamflet sebaran gitu kan, aku share ke grup kelas salah satunya kan, ayo kita pakai baju batik yuk hari Kamis gitu. Cuma sekarang karena ada yang nurut nggak? Alhamdulillah kalau dari alhamdulillah kalau teman aku sekelas alhamdulillah berbatik. Oh, berbatik semua. Alhamdulillah. Jadi mereka sudah sadar gitu ya untuk dapat melestarikan batik ya. Iya, Bang. Jadi sekarang saya juga mau tanya nih, tugas kamu sudah ngapain aja selama kamu menjabat
sebagai duta batik ini? Selain kamu menjadi role model untuk generasi-generasi sekarang supaya mereka juga harus memakai batik ketika mereka beraktivitas. Oke. Tugasnya sih selama menjabat. Menjabat dong, kamu kan duta batik. Ya, Menjabat. selama jadi duta batik lebih ke aktif, ada rapat gitu di kegiatan ikatan duta batiknya. Oh, ada ikatannya. Ada. Ikatannya ini berapa orang anggotanya? Pengurus dan anggota. Anggota duta batik yang menjabat sama alumninya. Oke, jadi kalau duta batik ini dari tahun berapa sih adanya? Tahun 2017 setahu saya. Oh, dari 2017 sampai 2022 cukup banyak juga berarti anggota ya. Berarti yang udah lulus dari duta batik ketika mereka estafetnya digantikan, jadi otomatis jadi alumni dan alumni otomatis jadi ikatan gitu ya. Iya, Bang. Dan itu salah satu tujuannya ikut duta batik sih bukan karena juara, Bang. Iya. Tapi karena biar gabung ikatan duta batik. Oke, ini yang penting nih ya. Jadi kalau misalnya kita mengikuti suatu ajang, kita jangan kalau juara itu pastilah ya, pasti. Cuman di sisi lain kita juga harus mendapatkan apa sih dampak yang bakal kita rasakan ketika kita sudah mengikuti ajang tersebut. Salah satunya adalah kamu juga harus ada visi dan juga misi gitu. Supaya nanti ilmu-ilmu yang kamu dapat selama kamu mengikuti ajang ini juga kamu bisa tularkan kepada teman-teman yang ada di sekitar kamu. Jadi tugas-tugas dari duta batik ini menurut kamu apa saja? Tugas batiknya yang jelas, yang pertama, yang paling penting itu melestarikan. Benar, itu penting banget tuh. Kemudian mempromosikan. Kemudian kalau ada event-event, misalnya diundang ke event-event apa, datang. Oke, dan harus pakai batik ya. Kayak sekarang kan kita juga merasa terhargai banget ya karena kamu duta batik, kamu juga memakai batik khas Jambi untuk datang di podcast Punyo Kito. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk si Mas Alja, luar biasa. Jadi kamu sudah jalan kemana aja nih sebagai duta batik? Jalannya masih di kota Jambi sih, Bang. Di kota Jambi. Jadi kamu sudah menghadiri acara-acara yang ada di kota Jambi gitu ya? Iya, Bang. Nah, kamu kan sebagai seorang penulis juga. Iya, Bang. Kamu kenapa tertarik jadi penulis? Kamu suka nulis atau suka baca? Passionnya saya ada dua, Bang, mengajar sama menulis. Kalau ditanya suka baca atau suka menulis, dua-duanya, Bang. Dua-duanya suka ya? Iya. Tapi yang lebih suka banget itu berarti nulis? Iya, karena penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Pokoknya dua-duanya lah. Oke, sinkron lah ya, iya, antara baca sama lah. nulis ya. Biasanya kan tulisan itu juga kita dapat inspirasinya dari membaca. Iya, dari Bang. membaca kita juga bisa menulis karya-karya yang hebat gitu. Jadi kamu dari tahun berapa suka nulis? Kalau suka nulis sih Ini kamu nih kayaknya suka SMP, nulis, Bang. Nulis diary gitu ya dulu ya? ya benar. Diarinya digembok gitu ya, kayak gembok pintu masjid gede banget supaya nggak ketahuan rahasianya apa. Jadi kamu punya diary dulu ya? Iya. Diary, asik diary, ampun. Itu waktu zaman SD banget ya. Tukar-tukaran binder, ya ampun. Itu cewek itu. Binder kamu apa? Doraemon ya, tukaran yuk. Aku ada Winnie the Pooh nih. Kalau itu cewek, Bang. Tapi kamu sempet nggak ada di zaman itu yang ada tukar-tukaran binder gitu? Iya, itu SD itu. Ada ya, SD ya? Sempat ya? Sempet. Wah, ternyata saya ada temen ya. Ternyata saya tidak tua. Ada temen saya di sini. Jadi dulu kamu suka nulis diary gitu ya? Iya, Bang. Dulu nulis diary-nya lebih ke pengalaman atau lebih ke gibahan? Kalau gibahan nggak sih, biasanya kalau lagi kesel tulis aja. Tulis. Kamu masih ingat nggak tulisan kamu? Tulisan aku tuh waktu pertama kali SMP itu tentang cinta, Bang. Aduh. Tentang cinta. Remaja. Serius tentang cinta? Dan Kamu yang ngalamin sendiri? enggak, orang lain. Masa ke orang lain? Dan sempat viral. Oh gitu. Jadi Kelas. ceritanya gimana? Coba kita mau dengar. Ceritanya itu boleh nih, Di. Boleh, nggak apa-apa. Siapa tahu kan yang nonton cinta kamu nggak sih? Ya, jadi
ceritanya lebih ke ini sih. Ada seorang cowok Once upon a time. yang jatuh cinta sama laki-laki. Hah? Gimana? Gimana? Mohon maaf, gimana? Seorang cowok jatuh cinta sama laki-laki. Aduh. Ya, jadi ceritanya itu gini, Bang. Ini nih sebenarnya lebih genrenya lebih ke lawa sih, Bang. Oh, ngelawa. Ya, nah, itu yang membuat viral tulisannya, Bang. Nah, Coba. Dari awal. Jadi si Gak apa-apa, Bang, Nggak dijelasin. apa-apa, santuy aja. Jadi si Mungkin jatuh cinta karena teman, ya kan? Teman kan kalau sudah cinta banget itu kan kayak rasa keluarga dan juga sahabat yang akrab banget ya. Coba lanjutin nggak apa? Jadi si cowok yang dideketin tuh, dia ini kayak nyamar gitu, Bang. Nyamar jadi cewek. jadi perempuan. Oh gitu. Jadi Oke. kayak Jadi konteksnya siang- bukan terlarang ya, tapi memang ada penipuan di sini ya. Jadi siang yang jadi laki-laki, malam jadi perempuan. Oh, gitu. Nah, itu yang membuat viral, Bang, awalnya. Alur ceritanya gimana? Ya saling suka. Jadi dan mereka ternyata tertipu. menyatakan sukanya itu dan proses penyamarannya itu gimana? Apakah mereka lewat SMS atau lewat surat? Langsung, Bang. Langsung. Jadi dia Malam-malam. dandan cewek. Langsung, Bang. Langsung. Jadi dia Malam-malam. dandan cewek gitu. Iya, malam-malam. Astaga. Ya kayak orang taman lawang gitu lah, Bang. Tapi kan kalau dari suara kan kecirenan ya kan? Bisa maksudnya tuh kalau suara cowok sama suara cewek itu kan kita bisa bedain. Iya. Dia nggak ngeh gitu. Ya nggak tahu lah, Bang, orang cowoknya kok yang ngalamin. Orang yang ngalamin bukan dia. Iya. Tapi kok kamu bisa nulis tentang dia? Berarti kamu ada di situ. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Ini ikut kan? Kan fiktif, Bang. Oh, fiktif. Fiktif. Kirain kamu ikut malamnya. Enggak lah, Bang. Jadi sempat viral tulisan kamu itu. Itu Ada yang di Mading. Enggak. kalau Mading nggak sih, cuma awalnya kan aku nulis cerita gitu kan, Bang. Terus aku sebar ke teman sebangku awalnya. Nggak taunya nyebar ke kelas. Bahkan seangkatan. Terus ketika tulisan kamu viral, tanggapan dari teman-teman kamu langsung bilang, kamu yang nulis sih? Iya, langsung gitu. Terus kamu jawabnya apa? Kamu nanya. Ya. Belum ada waktu itu, belum ada. Tapi itu hanya untuk hiburan aja sih, Bang. Just for fun ya. Iya. Semua terhibur dengan tulisan kamu itu. Alhamdulillah sih. Semenjak kamu sudah sukses buat tulisan viral, ini kalau dulu udah ada zaman Instagram udah ada nggak sih? Belum lah. Belum ya? Facebook. Masih Facebook ya? Facebook. Kalau mungkin udah ada Instagram, udah ada. Nah, itu pasti kamu tulisan kamu udah makin viral, kamu udah bisa diundang tuh ke acara Merah Putih. Iya. Terus kamu tertarik, setelah itu kamu makin semangat untuk nulis. Iya, Bang. Justru malah ada yang curhat sama saya kan, Bang. Tempat curhat ternyata Iya, ya, bukan terus tempat nulis aja, tempat curhat juga nih. Minta tolong kan, buatin dong cerita, aku lagi suka sama si ini katanya. Oh, makelar story kamu ini ya. Terus kamu buatin. Iya, buatin. Dia minta kamu buatinnya apa? Lebih banyak namanya remaja ya, Bang, kan Jadi lebih ke puji-pujian gitu ya? lebih ke tentang cinta. Masih ingat nggak tulisannya apa? Misalnya nih kamu, sekarang gini aja deh, gak usah inget-inget yang masa lalu ya, masa lalu biarlah berlalu, jangan keungkit, jangan ingatkan aku. Jadi sekarang coba kamu buat tulisan tentang saya, sekarang. Sekarang ya? Ini bukan tulisan tapi lebih ke ceritaan ya. Oh gitu. Yuk coba. Saat ini Bang Amsol itu sedang ceritanya ya? Iya, bebas. Oke. Pokoknya ceritain deh tentang aku sekarang. Oke. Di TVRI Jambi terdapat. Gue terdapat loh. Ada seorang MC yang sedang berbicara dengan seorang pembicara yang bernama Alfian Putra Jega. Oke, ini pura-puranya MC-nya lagi dangdutan gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Masih bersama saya Amsol. Nah, lanjutin.
Itu dulu sih Bang. Itu nggak cerita dong, itu lebih ke fakta. MC yang sedang ngomong sama si Mas Al. Tapi cari inspirasi untuk nulis itu susah nggak? Kalau dibilang kalau lagi mood, kan ini karena ini passion ya Bang. Jadi kalau passion itu Mood-moodan karena ya? udah, kalau mood-moodan nggak, karena udah cinta jadi enjoy aja. Easy. Hobi. Karena kamu sudah menghobikan menjadi seorang penulis ini asik gitu ya. Jadi kamu santai aja. Tapi kan biasanya ada orang ada timing yang pas gitu. Kapan gue nih harus konsentrasi yang memang benar-benar konsen banget untuk menciptakan sebuah karya, dan kapan gue lagi boring, lagi suntuk banget, jadi nggak sempat untuk menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran. Nah, ketika kamu mungkin mengekspresikan dan memang kamu luwes banget untuk nulis, itu waktunya kapan? Waktunya malam. Malam? Jam berapa? Jam 3 ke atas? Jam-jam 10. Jam 10? Sampai jam 12? Ya. Oh, jam 12 jaga lilin. Jam 12 berarti udah tidur? Iya. Jadi kalau penulis ini nggak harus tidur malam-malam ya? Jam 12 ke atas gitu? Atau kadang pagi Bang. Pagi juga? Pagi itu jam berapa? Habis subuh itu relax. Jadi habis subuh tuh otak kita tuh encer lagi. Iya Bang. Ya, jadi kalau ada inspirasi, ada inovasi tulisan, kita bisa langsung ini ya, langsung segera untuk dapat mengekspresikan apa yang ada di otak kita itu ke dalam sebuah tulisan yang menarik. Nah, ini kabarnya kamu sudah banyak dapat karya tulisan-tulisan. Kamu ingat gak judul tulisan kamu ini apa aja? 1. Yang pertama, dengan puisi aku berjuang. Puisi? Dengan puisi? Dengan buku antologi puisi, judulnya Dengan Puisi Aku Berjuang. Dengan puisi aku berjuang. 2. Ayah. Ayah. Ya. 3. Tetaplah tegar, kamu enggak sendirian. Asik. Ini kayaknya galau-galau semua. Ini pengalaman pribadi ya? Iya. Tetaplah tegar, kamu tidak sendirian. Ini kayaknya pernah diputusin nih sama pacarnya. Gara-gara nulis ya? Ya, boleh. Kalau ini yang keempat, The Memories. The Memories. Ya. 5. Yang kelima ada 7, tapi yang ingat cuma 5. Yang kelima tentang ini Bang. Tentang Aku Kau dan Dia. Tentang perjalanan cinta, ini buku solonya. Buku solo. Perjalanan cinta. Oke, terus apa lagi? Terus yang ke-6 ya itu. Iya, itu baru kelima. Kelima ya? Lu korupsi, baru 5. Lu mau 6 aja. Yang ke-6 Sang Idola. Sang Idola. 7. Sama yang ke-7 ini lebih ke dunia entertainment. Apa itu? Yaitu lagu daerah. Oh, lagu daerah. Kita sudah mengundang bintang tamu kita hari ini adalah penyanyi lagu daerah. Silakan. Kalau lagu daerah ini menceritakan tentang apa? Lagu daerah kebetulan karena saya orang Jawa ya, jadi lagu daerah Jawa, ambiar gitulah. Ambiar. Lanang. H-I-H-I gitu ya. Boleh disebut gak? Boleh lah, nggak apa-apa. Judulnya Lanang Liane. Lanang Liane. Maksudnya ini lagu ya? Iya, lagu. Kamu tahu lagunya gimana? Bisa nyanyiin? Coba. Woi, nyanyi. Lanang Liane. Artinya apa? Laki-laki lainnya. Oh, Liane itu lainnya ya. Oke, silakan boleh. Kita mau denger nih. Siapa tahu nanti kan ada PH gitu kan, atau ada recording, produser rekaman bisa rekrut lagu kamu gitu, dibeli dengan harga 2 miliar kan lumayan. Jangan lupa bagi saya 500 juta aja. Coba. Dikit aja ya Pak? Iya nggak apa-apa, dikit-dikit. Dia dari tadi dikit-dikit mulu, kayak nyobain makanan ya. Coba. Aduh, apa ya? 3 jam kemudian. Kue lungo ninggal kenangan, sejatine aku kelaran, nanging piye kabeh kahanan, tresnoku mong semene. Jos. Itu sih Bang. Itu kamu sendiri yang ciptain? Iya Bang. Itu terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari Mantan Terindah. Oh my god! Dari Mantan Terindah namanya Eva! Emang kamu diputusin pacar ya?
Yang mutusin siapa? Kamu atau dia? Kalau yang mutusin sih saya lah bang. Oh, kamu yang mutusin? Iya. Kamu kenapa kok mutusin pacar kamu? Gara-gara Dia ketahuan. selingkuh? Kalau ada laki-laki lain? Iya. Satu kampus? Kalau satu kampus enggak, justru malah dia yang jadi herannya kenapa kok dia malah milih yang nggak kuliah gitu. Oh, mungkin usaha bapaknya banyak. mungkin karena lebih kaya kali ya. Mungkin lebih tajir dia kan. Nggak tahu ya. Tahun berapa kamu putus? Tahun mahasiswa baru, tahun 2018. Ya ampun, berarti kamu sampai sekarang Jonas dong? Iya, kalau Jonas enggak sih, jomblo bahagia malah bang. Oh, bahagia ya, karena kamu bahagia dengan hal-hal positif ya. Iya bang. Jadi setelah putus itu kamu langsung buat lagu tadi? Berapa Rentang waktunya berapa lama? mulai terpikirkan itu 2021. Kamu putus 2000? Putus 2018 itu masih maru bang, karena 2018 putus, 2021 langsung rilis lagu ya. Ini udah kamu nyanyikan nggak? Maksudnya udah dikolaborasikan dengan alat musik gitu nggak? Atau cuma sekedar tulisan aja yang kamu ciptain? cuma sekedar tulisan aja. Tapi belum dilagukan ya? Udah bang. Oh udah. Udah terbit di udah terbit. media. Udah masuk di YouTube juga nggak? Udah. Oh udah. Apa sih namanya? Aku mau searching juga. Boleh ya? Boleh lah. Boleh disebut ya. Tapi boleh dong, nggak apa-apa. Tadi judulnya adalah Lanang Liane. Judulnya aja ada. Liane. Judulnya Lanang Liane. Oke, kita searching nanti ya di YouTube ya, Lanang Liane. Apakah yang ada di video klip tersebut adalah mantan dari Al? Tapi nggak kamu libatin mantan kamu ikut di video klip? Enggak lah bang. Kenapa? Alasannya? Tapi sebentar, kamu masih ini nggak sih, masih komunikasi nggak sama mantan kamu? Kok jadi bahas mantan ya, nggak apa-apa? Kalau komunikasi udah, justru kalau sama saudara kembarnya masih. Cuma kalau sama sebentar, lu suka sama siapa ya sebenarnya? Saudara kembarnya masih? Iya masih. Cuma sama dianya udah nggak lagi. Oh, dianya udah end banget ya? Udah. Oh gitu. Kalau sama ibunya masih. Sama ibunya masih? Masih. Wow. Kayaknya ibu-ibu lebih menggoda. Lebih menggoda untuk diajak ngomong gitu ya. Karena kan kalau ibu-ibu kan suka ngomong, ya kan? Jadi kamu lebih nyaman dengan ibunya ya? Enggak sih, sama dia lah. Tapi kan ibunya kalau pinter ngomong bisa aja kita nyaman gitu kan. Tadi ada judul bukunya Idolaku. Iya, buku tulisan, Sang Idola. Sang Idola. Kalau Sang Idola ini kamu terinspirasi dari apa? Sang Idola. Bukan Sang Dewi ya? Itu terinspirasi dari saya karena ini genrenya Islami ya kalau untuk yang Sang Idola itu. Karena saya lebih banyak membaca buku-bukunya Bunda Asma Nadia. Oh, kira Bunda Rita Sugiarto. Jadi lebih ke Islami. Jadi kamu mengidolakan siapa di sini sosoknya? Nggak ada. Tapi sang idola. Kalau sosok idola ya siapa sih yang nggak kenal Nabi Muhammad? Oh gitu. Berarti di sini bukunya ceritanya tentang? Intinya tentang Nabi Muhammad sih. Jadi tulisan-tulisan itu sudah kamu publish juga? Sudah. Yang sang idola juga? Sudah. Tadi yang pertama tadi apa yang kamu sebutin? Judul karangan kamu? Yang mana? Yang pertama? Yang pertama kali puisi. Puisi. Kalau puisi ini kamu bisa kamu bacakan sekarang puisinya? Kalau ada. Teksnya ada? Teksnya kebetulan nggak ada bang. Oh nggak ada. Tapi kamu apa nggak? Kalau apal manusiawi ya bang. Tapi kita juga pengen denger dong kamu baca puisi. Karena kan kamu ini kayaknya multi talent banget ya. Nyanyi bisa, ambiar bisa, terus nulis bisa. Kamu juga pintar untuk promosikan batik. Sekarang saya minta kamu baca puisi deh. Puisinya siapa bang? Bebas, kamu sukanya kalau puisi itu puisi-puisi yang dulu atau yang kekinian, bebas. Coba. Ayo. Puisi orang aja ya bang? Puisi apa? Puisinya orang aja ya? Boleh, puisi orang. Kamu bacain. Kita juga pengen tahu nih intonasi baca puisi.
hal ini memang menghabiskan waktunya itu dengan hal-hal yang positif, yang tentunya juga bisa menjadi contoh ya bagi anak-anak muda sekarang. Jadi jangan jadi generasi yang mageran, tidur doang di kamar tapi tanpa melakukan apa-apa. Sebenarnya kalau kita keluar tuh dunia itu luas ya guys. Jadi kita bisa melakukan hal apapun, tapi dalam koridor yang positif ya, jangan yang negatif. Kalau negatif kita tinggalkan. Kalau misalnya bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, apa salahnya? Tidak masalah. Ini kayaknya Mas Alnya lama banget untuk nyari puisinya, jadi saya harus terus ngomong nih ya. Skip dulu lah Bang. Oh skip dulu ya. Oke lah, baiklah kalau begitu. Sudah cukup lama penantian kami. Ternyata puisinya tidak jadi. Iya Bang, soalnya takut durasi Bang. Oh nggak apa-apa, santuy. Kalau kita di sini mah bebas, nggak usah mikirin durasi. Yang penting itu bagaimana bahagia bersama mantan. Iya. Jadi tulisan-tulisan kamu ini sudah kamu publish kemana aja? Ke penerbit lah Bang. Penerbit. Sudah ada tindak lanjutnya? Iya itu. Tindak lanjutnya maksudnya dia repeat lagi untuk tulisan-tulisan lain supaya dikirimkan lagi ke mereka untuk dipublish lagi, atau cuma sekedar tulisan yang 7 tadi aja yang udah kamu kirimkan? Iya. Berarti cuma 7 tadi. Kalau sekarang ada nggak sih ide-ide lain yang akan kamu tuangkan dalam tulisan karya-karya lain? Ada Bang. Apa? Lebih ke rencananya nanti kalau udah selesai ujian skripsi, itu ada mau membuat tentang skripsi. Oke, tulisan kamu, tulisannya tentang skripsi. Iya. Itu tulisan atau memang benar-benar tugas skripsi kamu? Lebih ke, kan namanya cerita gitu kan, mahasiswa itu banyak ya Bang. Oh kirain ini skripsi kamu nih. Ya udah ini tulisan saya. Mahasiswa itu kan banyak yang mengeluhkan skripsi, nah jadi biar mudah gitu kan. Tapi kan karena saya belum lulus, jadi belum bisa. Oke, jadi kamu belum dapat pengalamannya. Tapi Sempro udah? Sempro udah dong. Sempro udah. Berarti kamu udah dapat pengalaman bagaimana kamu ini ya ketemu dosen pembimbing dan dosen penguji. Karakter dosen yang kamu temuin itu gimana? Gak apa-apa ini. Gak apa-apa, santai aja, sebut aja. Saya juga ngerasain kok kemarin waktu ini ya seminar proposal ya. Yang mana proposal saya dicoret-coret ya kan. Kalau karakter yang jelas karakternya baik kok. Semuanya baik kok. Peres. Di depan kamera bilang baik, peres. Ada yang galak nggak? Kalau galak enggak sih Bang. Aku bilangnya atau nganggapnya itu tegas. Tegas ya. Oke, jadi mereka mengarahkan memang sesuai dengan ini ya, dengan tujuan kamu itu apa untuk membuat skripsi yang baik dan benar. Iya Bang. Jadi cita-cita kamu ini harusnya jadi apa nanti setelah kamu lulus dari strata 1? Cita-citanya kalau linear dengan output dari program studi guru atau dosen. Oke, guru atau dosen ya. Semoga cita-cita kamu terwujud ya. Tapi dalam beberapa waktu ke depan, apa lagi yang pengen kamu capai selain cita-cita? Selain cita-cita ya, yang pertama setelah ujian skripsi nanti mau mencoba daftar lanjut studi S2. Lanjut S2. Kalau prestasi kayak gini, pageant gitu, mau lanjut lagi? Mau lah kalau bisa nasional Bang. Duta Batik Nasional nanti ya, insya Allah. Atau bisa juga ini ikut ini yang otot-otot itu, ya, laki-laki otot itu loh. Jadi kamu harus gedein badan dulu gitu ya. Tapi kan di situ juga ada misinya apa untuk menggunakan potensi-potensi yang ada di daerah. Kamu ada kata-kata bijak nggak? Kata-kata bijak. Yuk silakan. Lebih ke ini ya. Lebih ke moto saya yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Luar biasa. Semoga kamu selalu bermanfaat ya untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu dan juga orang-orang luas yang ada di Indonesia. Oke lah kalau gitu, sekarang saya punya tantangan buat kamu. Kamu say thanks ya untuk pemirsa podcast Punyo Kito ya. Kamu bilang terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Tapi gayanya kayak gini. Silakan Eva. Gayanya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo. Coba. Ya. Gitu. Coba. Silakan. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Yeay. Terima kasih banyak Mas Al.
kita tunggu lagunya tadi ya, Lanang Liane. Semoga nanti bisa booming, terus puisi-puisinya juga dan karya-karya kamu juga semakin banyak dan nanti kamu bisa mendapatkan cuan dari karya kamu ya. Terima kasih pemirsa, itu tadi kita sudah berbincang bersama Mas Al. Terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast Punya Kita.